Shalom jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang untuk kita dapat bangkit, berdiri, dan kita akan mengawali ibadah kita dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik, karena lebih dari segalanya di dalam hidup kita, Dia adalah Allah yang baik. Haleluya Tuhan, Kami bawa pujian ini di dalam-Mu Tuhan. Biarkan pujian ini boleh menjadi persembahan kudus kami Bapa. Haleluya Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku
namamu Bapa. Mari saudara yang siap memuji, membesarkan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa, amin. Kita berikan salam samping kanan kiri kita, bahwa kita mau nyatakan bahwa Yesus itu baik. Namanya kita mau sebutkan, karena sekaranglah waktunya kita anak-anak Tuhan harus berdiri teguh menyatakan bahwa kasih Allah itu adalah kasih, amin. Kita mau naikkan pujian ini dengan semangat karena kita anak-anak Allah, amin. Haleluya Tuhan. Yuk. Woo. Haleluya Tuhan. Kerajaan
amin. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita lebih lagi, karena kita mau mendengarkan setiap firman Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami boleh rasakan Tuhan hadirat-Mu, lawatan-Mu boleh nyata pada kami saat ini Tuhan. Sungguh kami diberkati Tuhan oleh puji-pujian-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin lebih lagi Tuhan mendengarkan setiap firman-Mu, mendengarkan setiap perkataan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu saat ini Tuhan boleh terus meneguhkan kami, boleh terus mengajarkan kami, untuk kami boleh semakin hari semakin baik Tuhan, untuk semakin hari kami semakin cinta Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami mau nyatakan Tuhan saat ini Tuhan nama-Mu Tuhan yang selalu kami sebutkan di dalam doa kami, karena kami teramat sangat percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Haleluya Tuhan. Mari saudara kita naikkan pujian ini. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku, dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kembali kita naik ke pujian ini. Nama-Mu selalu kami sebutkan Tuhan. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Amin. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kami rindu Tuhan, ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang ku lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kalau pada saat ini kami dapat memuji, menyembah Engkau. Engkau Allah yang dahsyat. Dan biarlah hidup kami terus tertuju kepada kasih-Mu yang dahsyat dan luar biasa itu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema yang hidup, yang mengubahkan setiap kami.
Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus menolong kami, pikiran dan hati kami untuk mengerti dan melakukan firman Allah dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, kita mengucap syukur kembali kita dapat memuji menyembah Tuhan. Dan kita percaya dalam pujian penyembahan kita ada kuasa Allah yang Allah sedang berikan kepada setiap kita. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Judul perikopnya adalah Allah adalah kasih. Ayat yang ke-7, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Puji nama Tuhan saudara. Satu bagian firman yang mungkin sudah pernah kita baca, sudah pernah kita dengarkan khotbahnya, tetapi kita mau kembali melihat lebih dalam tentang apa itu kasih, saudara. Apa itu kasih? Kita akan lihat ayat yang ke-8. Dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Nah, rupanya kasih itu bukan hanya menjadi sifat Allah, tetapi hakikat Allah, diri Allah itu pada dasarnya adalah kasih, saudara. Kasih. Dan kemudian ayat 9 dikatakan bahwa dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah, perhatikan, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu, bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, sebelum kita merenungkan lebih jauh bagian-bagian ini, saya ingin membahas mengenai sebuah kalimat, satu bagian yang mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Nah, saudara, atau dalam bahasa Yunani, bahasa asli dari Alkitab dikatakan Hotheos agape estin, ya. Hotheos agape estin. Theos itu adalah Allah, agape adalah kasih, dan estin itu adalah, saudara. Sehingga diterjemahkan Allah adalah kasih atau Hotheos agape estin. Nah, kasih di sini dipakai sebuah kata yaitu agape, saudara. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia memang kasih itu umum, semua kasih, saudara. Artinya kasih itu hanya satu kata, kasih yang untuk berbagai pengertian. Tetapi dalam bahasa Yunani atau bahasa asli Alkitab, agape itu adalah salah satu istilah dari kasih. Ada banyak istilah lain yang mengatakan atau dapat diterjemahkan sebagai kasih. Nah, agape itu adalah salah satunya. Agape itu adalah salah satunya. Bapak Ibu, ada sebuah percakapan yang menarik ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Petrus, saudara. Dalam kitab Yohanes. Di sana dikatakan begini.
Setelah Yesus mati di kayu salib, kemudian bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada Petrus. Dan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, kata kasih di situ adalah agape. Kemudian Petrus menjawab, saudara, "Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Nah, kata kasih yang dipakai Petrus itu bukan agape, tapi philea atau phileo. Jadi ada agape, ada philea. Kemudian sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya, "Petrus, apakah engkau agape? Engkau mengasihi aku dengan kasih agape?" Dan kemudian Petrus menjawab kembali, "Tuhan, engkau tahu aku philea, aku mengasihi engkau dengan kasih philea kepadamu." Nah, sampai kemudian Petrus berkata, "Tuhan, engkau tahu hatiku, engkau tahu hidupku, engkau tahu kadar kasih yang aku punya." Nah, saudara, ada perbedaan antara kasih agape dan kasih-kasih yang lain dalam bahasa Yunani itu sendiri. Nah, sekarang kita kembali kepada statement atau pernyataan Allah adalah kasih. Apa itu kasih dalam pengertian agape? Nah, saudara, kalau kita sering mendengar ada sebuah istilah atau sebuah frase kalimat yang mengatakan kasih tanpa syarat, ya. Kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Nah, inilah pengertian dari agape itu sendiri, saudara, yaitu kasih tanpa syarat. Mengasihi tanpa syarat, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya, saudara mungkin Bapak Ibu yang juga mengerti, yaitu unconditional. Unconditional love, saudara, sambil kita belajar istilah-istilah. Artinya kondisi. Kalau conditional itu artinya kasih yang ada kondisinya. Kalau kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu, aku mengasihi. Kalau kondisi kamu begini, begitu, begini, begitu, aku mengasihi. Atau kalau kamu memenuhi syarat, kriteria, mungkin kriteria fisik, kalau fisiknya itu menarik, aku mau mendekat sama kamu, aku mengasihi. Kalau sifatnya baik, cara ngomongnya halus, bertutur katanya itu baik, sopan, saya mau mengasihi. Kalau enggak, sorry, enggak mau deket-deket sama kamu. Atau yang punya kriteria mata duitan misalnya, saudara berpikir kalau kamu punya sesuatu, baju kamu dengan harga minimal 2 juta, aku baru mau deket sama kamu. Tapi kalau bajunya cuman mungkin 10.000, 20.000, baju bekas, sorry, nggak level, aku nggak mau berteman sama kamu, aku nggak mau mengasihi kamu sebagai sahabat. Nah, ini bersyarat. Ada kondisi-kondisi, ada conditional, ada situasi yang kalau nggak begitu aku nggak mau mengasihi. Ada syarat, kriteria-kriteria yang kalau nggak begitu, sorry ya, aku nggak punya waktu untuk berrelasi dengan kamu, untuk membangun persahabatan. Kenapa? Nggak sesuai dengan kriteria. Nah, itu juga kasih, saudara, tapi kasih yang bersyarat. Nah, namun agape itu adalah unconditional love. Kasih tanpa syarat. Di mana kita mengasihi terlepas dari apapun kondisi dari orang yang kita kasihi. Kita mengasihi suami kita bagaimanapun kondisinya, separah apapun kondisinya, aku mau mengasihi. Itu kasih agape. Bagaimanapun istri saya, mungkin dulu cantik, kurus, sekarang mungkin wah gak jelas bentuknya, aku mengasihi. Itu agape love, kasih yang agape. Anakku sebandel apapun, ya, gak mengerti, dikasih tahu ini itu, tetap saja hidupnya seperti itu, aku tetap mengasihi. Itu agape love. Dan saudara, agape yang paling sempurna itu adalah kasih Allah untuk saudara. Sehingga pernyataan yang firman Tuhan berikan, hotheos agape esti. Allah itu adalah kasih agape. Seperti apa Allah mengasihi kita sehingga Allah disebut sebagai kasih agape. Mari kita perhatikan ayat berikutnya, saudara. Atau bagian berikutnya, ayat 9. Dikatakan begini ya.
Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup. Nah, dunia atau kita itu adalah orang-orang yang tidak pantas dikasihi Allah. Kita adalah orang-orang berdosa, saudara. Ayat yang ke-10. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Dunia kita itu adalah orang-orang yang tidak pantas sebenarnya mendapatkan kasih Allah. Tidak pantas mendapatkan kasih karunia keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak pantas, gak punya potongan, saudara ya. Gak punya potongan. Sebaik apapun engkau dalam kacamatamu sendiri maupun dalam kacamata orang lain, tidak punya potongan untuk dikasihi Allah. Kenapa? Dunia yaitu kita adalah para pendosa. Dalam semua kebaikan yang kita kerjakan selalu ada bagian yang cacat di sana yang membuat kita sama sekali tidak pantas dikasihi Allah. Sama sekali tidak pantas didekati oleh Allah. Dan mendekat kepada Allah tidak pantas, saudara. Tetapi apa yang Allah lakukan? Tetapi Allah mengutus anaknya yang tunggal itu ke dalam dunia. Bapa mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk mati bagi saudara yang tidak pantas untuk dikasihi. Tapi Allah melakukan itu bagi saudara. Inilah agape love. Inilah kasih agape. Yaitu apa? Mati bagi dia yang tidak pantas dikasihi. Berkorban bagi dia yang tidak pantas untuk dikasihi. Meneteskan air mata, mencucurkan darah bagi dia yang tidak pantas dikasihi. Dan itu yang Allah lakukan untuk saudara. Nah, maka saudara, dalam kitab 1 Yohanes ini dikatakan ayat yang ke-11, Allah sedemikian mengasihi kita. Allah sedemikian mengasihi kita. Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu mencintai kita sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita ada yang masih merasa terbuang dari kasih Allah. Beberapa di antara kita ada yang masih merasa tidak pantas dikasihi Allah. Pak, saya tidak pantas. Saya tidak rajin ke gereja. Saya tidak bisa atau tidak memiliki kehidupan rohani yang baik. Hidup saya penuh dengan dosa. Hidup saya penuh dengan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Hidup saya sudah hancur. Saya tidak pantas dikasihi Allah. Saudara, pada saat ini firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah agape love, yang mengasihimu seperti apapun keadaanmu. Dia Allah mengasihimu seperti apapun kondisimu saat ini. Karena Allah yang memiliki kasih tak bersyarat itu telah menunjukkan kasih-Nya, saudara. Ketika pikiranmu mulai menyerang dirimu dengan berkata, aku tidak pantas dikasihi Allah, pandanglah kepada salib Kristus, saudara. Ketika hatimu mulai merasa aku terlalu jorok, aku terlalu kotor, hidupku tidak menunjukkan kecintaanku pada Allah, Allah pasti sudah membuangku, pandanglah kepada salib Kristus. Pandanglah kepada salib Kristus, di mana di sana adalah bukti sejarah, bukti yang nyata bahwa Allah mengasihi kita di dalam segala keterpurukan kita di dalam dosa. Allah mengasihimu seperti apapun kondisimu dengan kasih yang paling berkualitas, yaitu kasih agape ilahi yang tidak pernah dimiliki siapapun. Allah memberikannya untuk saudara. Maka saudara, mari bersama-sama kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh datang kepada Tuhan dan kita
1 Yohanes ini tadi dikatakan bahwa Allah begitu mengasihi kita, sedemikian mengasihi kita, begitu dahsyat mengasihi kita, di mana segala situasi yang kita alami, Dia mengasihi kita, saudara. Nah, lantas firman Tuhan mengatakan bahwa Allah, jikalau Allah, ayat 11 ya, jikalau Allah mengasihi kita sedemikian rupa atau sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kalau Allah begitu dahsyat mengasihimu, kalau engkau mengalami kasih Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib, seharusnya lah kasih itu mengubahkan saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh mengalami penerimaan Allah yang begitu dahsyat, maka haruslah engkau juga saling mengasihi dengan kasih yang sejalan dengan kedahsyatan kasih Allah dalam hidupmu. Yaitu apa, saudara? Kasih agape. Kalau Allah begitu mengasihimu dengan kasih tanpa syarat, seharusnya engkau memiliki bekas-bekas setidaknya, saudara, dari kasih itu untuk kita berikan kepada orang lain. Maka ada sebuah ilustrasi yang membahasakan kasih itu seperti seorang yang ketabrak mobil tronton, saudara. Jadi ilustrasi ini mengatakan bahwa kasih Allah itu seperti mobil tronton. Mobil tronton mungkin lebih besar, tapi anggaplah mobil tronton sudah cukup besar, sudah cukup dahsyat, saudara. Mungkin rodanya entah berapa puluh, besar sekali. Lalu kemudian mobil tronton ini bergerak dengan sangat cepat. Dan kemudian di depan sana ada satu orang yang ada di tengah jalan, ketabrak sama mobil tronton. Pasti berbekas, ya. Pasti berbekas. Gak cuma berbekas, itu sudah parah semua. Kenapa? Kena imbas dari tabrakan mobil tronton ini. Kalau kita mengalami kasih Allah ibarat mobil tronton yang siap menabrak jiwa kita. Dan kalau seseorang tersentuh oleh kasih Allah ini, agape love ini, kasih agape ini, kasih yang mengasihi tanpa syarat ini, dihantam oleh kasih Allah, pasti dia berubah. Kalau tidak berubah, ada sesuatu yang salah. Mungkin engkau salah memahami kasih Allah dalam hidupmu. Mungkin engkau salah mengerti kasih Allah dalam hidupmu. Mungkin engkau menyamakan kasih Allah dengan kasih manusia, dengan kasih papamu yang mungkin mengasihimu dengan berbagai macam kriteria. Mungkin kau salah memahami kasih Allah dengan mengartikan kasih Allah seperti kasih dari pasanganmu yang sesekali mungkin akan memberikan syarat-syarat untuk dikasihi, dan kau menerapkannya kepada Allah. Tidak, saudara. Kasih Allah itu seperti mobil tronton yang siap menghantam dirimu dengan kasih yang dahsyat, dengan penerimaan yang dahsyat. Sehancur apapun hidupmu, dia mati untuk engkau. Serusak apapun kerohanianmu, dia mati untukmu. Sehancur apapun situasimu saat ini, kondisimu saat ini, unconditional love itu, kasih tanpa syarat itu, kasih agape itu, mati untuk saudara. Dan itu sudah dinyatakan di kayu salib. Maka saudara, pada saat ini mari kita ubah cara kita memahami kasih Allah. Bahwa sesungguhnya kalau dibuka lebih dalam hidupmu itu sangat parah, saudara. Sangat parah. Semua dosa, motivasi, keburukan, dan berbagai macam unsur-unsur dalam kebaikan pun ada begitu banyak motif-motif yang tersembunyi. Ketika itu diungkapkan, mungkin engkau bisa bunuh diri, saudara. Dosamu di masa yang lalu, dosamu di masa sekian tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun, diungkap semua di hadapanmu. Mati, saudara. Mati. Tetapi Allah menerimamu apa adanya, saudara. Maka mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia menerima saudara. Dia Allah agape, love, mengasihi dengan kasih tanpa syarat dalam hidupmu. Maka ada sebuah kisah tentang Sakius.
seorang pemungut cukai, saudara ya, seorang pemungut cukai, seorang penagih pajak. Dan penagih pajak pada zaman itu menjadi pekerjaan yang diberi label dosa oleh masyarakat Palestina. Karena itu sama dengan mereka adalah kaki tangan penjajah Roma, saudara, yang berkuasa atas Palestina. Dan tentu ada banyak praktek-praktek di mana pajak itu digelembungkan sedemikian rupa dan seterusnya, sehingga mungkin mereka juga diberi label sebagai seorang perampok, ya, perampok. Kalau sekarang perampok berdasi, koruptor, tapi ini bukan cuma koruptor, tapi dia punya kekuasaan untuk memeras siapapun. Nah, sehingga Zakius ini menjadi seorang pribadi yang dikucilkan oleh banyak orang Palestina. Nah, kemudian Tuhan Yesus datang, semua orang ramai. Zakius pengen lihat kayak apa sih Tuhan Yesus itu, kayak apa sih orang yang membangkitkan orang mati, kayak apa sih Tuhan Yesus itu, menyembuhkan yang buta, menyembuhkan yang tuli, seperti apa orangnya. Dan kemudian dia pun memanjat pohon karena ketutup sama orang-orang banyak, saudara. Dan Yesus tertuju kepada Zakius. Di antara sekian banyak orang, mata Yesus menatap kepada mata Zakius. Di antara sekian banyak orang yang merasa baik, yang merasa orang-orang suci, yang merasa bahwa Zakius orang paling berdosa itu, mata Yesus menatap Zakius dan berkata, "Zakius, aku akan datang ke rumahmu." Ya, ketika Zakius menatap mata Yesus, ketika Zakius berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia seperti sedang berdiri di tengah jalan raya dan kemudian ada mobil tronton bergerak cepat dan menghantam dia. Dan dia berkata, "Tuhan, separuh dari hartaku aku akan bagi kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada orang yang aku peras, aku akan balikin berlipat-lipat untuk dia. 4 kali lipat untuk dia." Saudara, seperti itulah kasih Allah untuk engkau. Ketika engkau ada di pojok-pojok tertentu, ya, dalam kerumunan itu mungkin engkau tidak bisa naik ke atas pohon. Engkau mungkin bersembunyi di sela-sela orang banyak itu. Karena engkau merasa aku orang berdosa, aku tidak pantas, tapi aku pengen melihat Yesus seperti apa. Dan engkau bersembunyi di antara berbagai macam penghalang yang bisa engkau ciptakan untuk menutupi keberdosaan dan kekotoran. Engkau mungkin bukan seperti Zakius yang naik ke atas pohon, tapi engkau bersembunyi di antara semak-semak, saudara. Dan berharap Yesus tidak terlalu melihatmu karena engkau merasa berdosa, engkau bersembunyi. Tapi firman Tuhan berkata, kasih Allah yang agape itu menatap saudara dan berkata, "Engkau aku terima, aku mau tinggal bersama denganmu." Mari saudara sekalian dikasihi Tuhan, terimalah kasih-Nya yang begitu dahsyat. Terimalah kasih-Nya dan hiduplah di dalam kasih Allah. Terimalah penerimaan Allah yang begitu dahsyat. Terimalah anugerah Allah yang begitu dahsyat. Kasih tanpa syarat dari Allah untuk saudara. Engkau yang bersembunyi dan engkau yang menyembunyikan berbagai macam hal dalam hidupmu. Engkau yang terus ada dalam ruang-ruang gelap. Engkau bersembunyi di kamarmu. Engkau malu dengan orang-orang di sekitarmu. Yesus menatapmu saat ini. Yesus tertuju kepadamu saat ini. Yesus hanya mau menatapmu saat ini dan berkata, "Aku mau tinggal bersama denganmu. Maukah engkau membuka hati untuk aku bersama-sama dengan engkau?" Engkau yang telah sekian lama bergelut dengan dosa dan engkau mulai menutup dirimu dari komunikasi dengan siapapun. Engkau berharap bahkan Tuhan pun jangan sampai melihat aku karena begitu kotor diriku. Yesus menerawang tajam kepada engkau saat ini, kepada jiwamu yang tersembunyi itu, dan Dia mau menyatakan kasih tanpa syarat yang telah dinyatakan di kayu salib untuk saudara. Bukalah hatimu, saudara. Engkau yang kesepian, engkau yang
terpuruk, engkau yang dikucilkan seperti Zakius, Yesus mau datang dalam hidupmu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah pada saat ini roti dan anggur perjamuan yang kita akan sama-sama nikmati menjadi sebuah bahasa sikap rohani kita yang mau membuka hati bagi Tuhan. Biarlah roti dan anggur perjamuan yang sama-sama kita akan nikmati sebagai sebuah sikap iman. Tuhan, aku orang yang tidak pantas untuk dikasihi, tapi Engkau mau mengasihi aku. Aku orang yang tidak pantas untuk Engkau peluk, tapi Engkau mau meluk aku. Aku yang tidak pantas untuk dicintai, tapi Engkau mencintai aku. Tuhan, ini hidupku, dan aku mau membuka hati untukmu. Perbaharuilah hidupku Tuhan. Saudara, membuka hati untuk kasih Tuhan adalah langkah awal pembaharuan hidupmu. Membuka hati untuk kasih tanpa syarat, kasih Allah yang begitu dahsyat dan ajaib sampai dia mati di kayu salib adalah langkah awal untuk engkau mengalami kehidupan yang baru. Saya percaya ketika kasih Allah menghantam hidupmu, pasti hidupmu berubah. Pasti hidupmu berubah. Seperti seorang yang ditabrak mobil tronton, pasti ada bekas dan dia berubah, saudara. Engkau pun pasti berubah di dalam kasih Allah. Amin. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan roti dan anggur perjamuan yang saat ini sudah ada, yang Bapak Ibu telah persiapkan, dan kita akan menikmati roti dan anggur perjamuan ini sebagai sikap hati bahwa kita mau menerima kasih-Nya dan kita mau diubahkan serupa dengan kasih-Nya. Nah, sebelum kita akan menikmati roti dan anggur perjamuan ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dan percaya bahwa kasih Allah tanpa syarat sedang menghampiri engkau pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menikmati perjamuan ini. Haleluya. Dan mari kita akan mengangkat anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita meminum anggur ini sebagai tanda kasih Allah yang tanpa syarat yang memeluk setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, peluklah aku ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih yang begitu dahsyat. Kasih yang tanpa syarat yang menerima kami. Kasih yang tanpa syarat mengubahkan hidup kami. Peluklah kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terimalah kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga apapun kondisi kami, apapun keterpurukan kami, pemulihan Allah terjadi atas setiap kami. Kami yang sendiri, kami yang sepi, kami yang diam dalam kekelaman, kami yang bersembunyi di antara banyak orang, kami yang mengalami berbagai macam kekalutan di hati kami. Tuhan, kami buka hati kami untuk kasih-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami mau mempersilakan Engkau untuk tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami menerima Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan kami. Kami membuka hati untuk kasih agape ilahi itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa biarlah kasih anugerah-Mu Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu. Biarlah kasih ilahi yang dahsyat itu boleh menghantam hidup mereka. Dan mereka diubahkan. Mereka diubahkan oleh kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita lewat pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh gereja di dunia ini. Mari kita akan menyerukan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan saudara, kita telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita telah menikmati perjamuan. Ingat, ketika engkau merasa sendiri, engkau merasa tidak pantas dikasihi, ada satu pribadi yang akan setia sampai selama-lamanya mengasihi engkau, yaitu Tuhan Yesus. Dan kasih-Nya telah terbukti di atas kayu salib untuk saudara. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita saudara, sebagai tanda iman percaya kita akan pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Dan biarlah persembahan persepuluhan ini boleh juga menjadi satu tanda iman kita akan kasih Allah yang tidak pernah melepaskan kita. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai ayat yang mendasari persepuluhan kita pada saat ini dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita mengangkat persembahan persepuluhan kita, baik amplop secara simbolis maupun amplop yang telah berisi persembahan persepuluhan, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kepada pemeliharaan-Mu. Tuhan, kami percaya kepada kuasa-Mu, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang akan senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam anugerah penyertaan Allah saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami ucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Bila kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya
dan kita semua. Mari saudara, kita mau tundukkan kepala, kita mau berikan persembahan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan kami Tuhan, Kau berkati setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Kau buat berhasil Bapa. Biarlah kiranya Tuhan persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi alat lebaran kerajaan-Mu, dan boleh persembahan ini boleh menjadi uluran tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara, yang saya memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sampai persembahan dijalankan, kita naikkan pujian. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Haleluya Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya, terima kasih atas sembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah memuji, menyembah Tuhan, menikmati firman-Nya, dan menikmati perjamuan kudus serta memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan lupa dalam minggu-minggu ini kita akan terus bersekutu bersama-sama. Hari Selasa jam 7 malam kita akan kembali bersekutu melalui Zoom. Kita akan berbagi pengalaman, berbagi pokok doa, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat persekutuan kita. Lalu hari Jumat jam 7 malam kita akan kembali berjumpa melalui YouTube Anugerah TV dalam acara Mari Menyembah. Kita akan menyembah Tuhan. Kita percaya dalam pujian penyembahan ada kekuatan Allah yang akan Allah berikan kepada setiap kita. Dan hari Minggu kita akan kembali beribadah untuk menyembah Tuhan, menikmati firman-Nya, dan kita percaya bahwa Tuhan memulihkan kita lewat setiap persekutuan kita. Nah, siang ini Bapak Ibu kita akan menikmati kisah anugerah untuk anak-anak sekolah minggu. Jangan lupa kita akan menikmati kisah anugerah, dan bagaimana ceritanya? Selamat datang di Kisah Anugerah. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Maka kita juga harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita akan masuk di dalam kuis. Adik-adik siapkan diri dan siapkan handphonenya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Biarlah kita boleh bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Anak-anak kita juga bertumbuh di dalam Tuhan. Mari dorong anak-anak kita, cucu kita, ponakan kita untuk mereka dapat mengenal kasih Tuhan. Puji nama Tuhan.
Mari bersama-sama kita akan berdoa, membawa segenap hidup kita kepada Tuhan, membawa bangsa kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup kita dan memulihkan bangsa kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu pada saat ini. Kami dapat bersama-sama mengenal kasih-Mu yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib. Dan pada saat ini Tuhan, kami terus membawa bangsa kami dalam penyertaan Tuhan. Di tengah semua problematika yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, kami percaya Allah yang penuh kasih itu, Allah yang mengasihi bangsa kami, tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Kami berdoa khususnya untuk penyelesaian masalah pandemi yang pun masih menjadi pergumulan bangsa kami ini ya Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan boleh menolong para pemimpin bangsa kami sehingga mereka dapat segera menyelesaikan persoalan yang ada. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dengan situasi pandemi yang tidak mudah untuk pelayanan gereja. Tuhan, kami berdoa kiranya hikmat Allah menuntun setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap pengurus, setiap majelis, setiap hamba Tuhan, sehingga mereka dapat tetap memberitakan kabar baik, kabar keselamatan dalam Tuhan Yesus lewat situasi yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami pun membawa hidup kami kepada Engkau ya Tuhan, membawa keluarga kami dengan segala kompleksitas persoalan yang ada, baik persoalan hubungan satu dengan yang lain, persoalan ekonomi, persoalan kehidupan setiap hari. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan, pimpin kami, Tuhan ajar kami untuk senantiasa hidup di dalam kasih-Mu, untuk senantiasa hidup di dalam kasih yang sejati, sehingga kami dapat terus mengasihi seperti apapun kondisi keluarga kami. Dan kami percaya di dalam kasih Allah, keluarga kami pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, ini hidup kami Tuhan, kami bawa ke hadapan Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita akan bersama-sama bangkit berdiri untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari bersama angkat hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan hikmat serta sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai setiap saudara, menyertai keluarga saudara, sejak dahulu, pada saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dipuji
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.